Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aura Fibrianti Ardiansyah dengan NIM A321240076. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kali ini saya akan membahas resume tanggal 28 bulan 11 2025 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Randers Hasdin SPD MPD. Judul resume pada hari ini yaitu keadaan-keadaan. Yang pertama yaitu keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, di mana merupakan suatu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Contohnya terdapat pada pasal 211 KUHP dan pasal 285 KUHP. Yang berikutnya yaitu keadaan-keadaan sesudah perbuatan. Keadaan-keadaan sesudah perbuatan dilakukan disebut sebagai syarat penyertaan untuk membuat seseorang pelaku menjadi dapat dihukum. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah pengertian Delneming. Menurut doktrin, Delneming menurut sifatnya terdiri atas Delneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Delneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Materi berikutnya yaitu orang yang melakukan delik dader atau doer. Kata dader diartikan pembuat. Kata dader berasal dari kata did yang artinya membuat. Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik, delik formil, material, dan delik yang membuat unsur kualitas atau kedudukan. Materi berikutnya yaitu orang yang menyuruh melakukan atau downplagger, di mana orang yang menyuruh melakukan. Yang kedua itu seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, orang yang disuruh disebut manus manistia yang oleh Satocit Kartanegara disebut on middlich dader. Dia menyebutkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Materi berikutnya yaitu orang yang turut melakukan. Satocit Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya orang yang turut melakukan harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama harus ada kerjasama secara fisik, yang kedua harus ada kesadaran kerjasama. Materi berikutnya yaitu orang yang sengaja membujuk. Orang yang sengaja membujuk adalah setiap perbuatan yang mengarahkan orang lain untuk suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Materi berikutnya yaitu keadaan yang sengaja membujuk. Keadaan yang sengaja membujuk berdasarkan rumusan pasal 55 ayat 1 sub 2 dapat diketahui unsur-unsur yakni kesengajaan si pembujuk, diragukan pada dilakukannya delik tentu oleh yang dibujuk. Kemudian yang kedua yaitu membujuk orang-orang dengan cara yang ditentukan pasal 55 ayat 1 sub 2 KUHP. Yang ketiga, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah melakukan delik
setidaknya melakukan percobaan. Dan yang terakhir, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah berbujuk untuk melakukan delik tertentu. Baik, mungkin itu saja materi resume saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila.